kembali lagi di Teman Bicara Podcast bersama saya Rahma Anissa Wahyuni dan teman saya Rayhan Hafifah. Nah, jadi buat teman-teman di luar sana jangan khawatir. Syuting kali ini sudah kita lakukan dengan protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi tema acara podcast kita kali ini yaitu tentang penyiaran radio. Nah, jadi seputar topik ini, tamu yang kita undang hari ini adalah ini dia. Halo semua, aku Naswa. Ya, jadi Nazwa ini adalah penyiar pemula yang kuliah di Universitas Lambung Mangkurat jurusan Prodi Ilmu Komunikasi. Betul. Nah, buat yang penasaran, ayo kita tanya-tanya aja dia langsung. Nazwa, kenapa sih milih masuk Ilmu Komunikasi? Oke, aku jawab dulu ya. Iya. Kenapa sih aku ngambil ilmu komunikasi? Ilmu komunikasi itu luas banget. Iya. Terus aku dari dulu tuh tertarik banget sama yang berbau tentang seperti public relation, humas Iya, lah. iya, Aku dulu tuh mikirnya pengen banget tuh kerja di kantor-kantor. Ya biasanya kan humas tuh kerja kantoran gitu Iya, lah, nggak betul, pakai iya, seragam, kayak keren banget. Pasti juga wah gitu lah. Ya, Kayak memang. gitu. Iya, betul. Terus kalau dibilang juga ilmu komunikasi itu prospek kedepannya bagus, lumayan banyak dan cakupannya luas. nggak bakalan jatuhnya tuh nggak bakalan ada habisnya. Iya. Nah, itu sih alasan aku. Oh, berarti untuk ngambil berarti ilmu- kamu ngambil ilmu komunikasi itu karena prospek kerjanya itu yang luas Iya, banget prospek kerja cakupannya ya. bagus. Oke. Terus terus langsung gabung aja lah. Apa kesibukan? Oh iya nih Naswa, apa nih kesibukan kamu akhir-akhir ini? Untuk kesibukan aku akhir-akhir ini tentunya aku aktif dalam perkuliahan, soalnya aku juga udah semester 5. Terus juga aku kerja di radio lokal, sama aku juga aktif di organisasi sih. Bagus sih ya. Iya. Oh, jadi kamu kerja di radio lokal sekaligus kuliah ya? Iya, Dan betul masuk banget. ke himpunan-himpunan di Ya, organisasi UKM ya, dan organisasi. sebagainya. Berarti kamu tergolong jadi siswa yang aktif nih berarti. Iya. Aku penasaran nih, kenapa kamu milih berkecimpung di dunia penyiaran? Apa sih yang menarik menurut kamu di dunia penyiaran itu? Apa sih yang menarik ya? Sebenarnya dulu tuh aku nggak tertarik sama sekali. Aku kan tadi bilang aku pengen kerja di kantoran, humas gitu ya, berbau-bau kayak gitu. Tapi pas aku masuk di ilmu komunikasi ternyata dia tuh nggak fokus di situ aja, cangkupannya luas. Iya. Dan semakin kesini, aku malah tertarik ke dunia penyiaran broadcasting terutama. Kayak gimana ya? Kalau itu tuh kayak banyak tantangannya dan ya, betul. lebih ya juga ngelatih public speaking kita. Oke, jadi ini buat pemirsa semua FYI bahwa kita ini bertiga mahasiswa ilmu komunikasi juga, dan yang kuliah di ilmu komunikasi itu yang diajarin bukan cuman how to kita komunikasi sama orang banyak, Iya betul. tapi kita juga belajar desain grafis, kita belajar public relation, kita penyiaran, iklan juga. iya periklanan. Pokoknya cakupannya luas di ilmu komunikasi itu. Benar nih. banget. Nah, selanjutnya tadi kamu bilang kamu kerja di Radio lokal. radio lokal. Udah berapa lama kamu kerja di sana? Baru setahun, kayaknya belum sampai setahun, baru 10 bulan. Kan aku udah bilang aku baru, kayaknya aku tertarik. Ini baru sekitar semester 4. Mau ke semester 5 kemarin baru aja tertariknya. Jadi aku terbilang baru Nah, untuk dunia penyiaran. Oke, jadi baru-baru aja ya, bahkan 1 tahun pun kamu nggak nyampe ya. Iya. Tapi nih ya, kita berdua denger cerita kalau betul. misalnya ternyata Nazwa ini adalah penyiar yang lagi hits nih, ibaratnya lagi hits Nah, dong. iya, Padahal hits biasa banget aja. kan, ya. Dia ini penyiar yang tergolong banyak disukain sama anak-anak muda pendengar radio di luar sana. Jadi mau tanya nih ke Nazwa, kira-kira gimana sih caranya supaya menarik minat penikmat radio di luar sana supaya suka sama kamu nih? Sebenarnya itu jawabannya singkat banget. Tergantung caranya kita bikin orang itu tertarik dengan apa yang sedang kita siarkan, dengan apa yang sedang kita kasih tahu ke mereka, informasi apa gitu. Kita harus bisa, misalnya ini kita tahu rentan umur yang bakalan dengerin siaran kita. Misalnya kayak rentan umurnya itu 18 sampai 25. Berarti kita harus bisa
bikin kayak membangun hubungan antar kita sama mereka gitu. Kita harus bisa kayak ya kunci utamanya itu Sefrekuensi ya. iya itu frekuensi. Terus kita juga harus percaya diri. Kan apa di dalam radio sama aja kayak yang lainnya, kayak kita harus pintar ngomong. Kuncinya itu kalau misalnya dibikin apa ya? Bikin ya tadi frekuensi sama bikin apa bahasanya itu saya lupa. Bikin asik atau bikin Ya dibikin asik, suasana tuh jadi nyaman Iya, gitu. betul. Terus kita juga harus bisa bukan bisa sih, kita harus tahu berita terupdate atau apa hot newsnya gitu-gitu juga. Ya betul banget nih. Karena radio ini sebenarnya diciptakan tuh banyak untuk menemani aktivitas orang ya Iya, kan. benar Karena banget. Karena dia itu didengarkan. Kalau misalnya kayak kita nonton, contohnya kita nonton YouTube, itu kita harus menonton videonya kayak gitu loh. Kalau misalnya radio kan kita bisa sambil beraktivitas sambil mendengarkan. Nah itu tantangannya ya. Nah terus nih buat yang anak-anak muda yang lagi nonton, Nggak apa-apa, terusin aja. nggak apa-apa nih, bisa di-cut ya. Oke. Nah jadi Naswa, karena Naswa ini banyak penggemarnya. Banyak bro, aku aja nggak tahu kalau aku punya penggemar. Iya, banyak banget ya. Banyak penggemarnya ya kan Mas? Jangan-jangan kalian penggemar aku juga? Oh, iya mungkin. Kayaknya mulai sekarang kita akan jadi penggemar kamu. Rahasia lagi. Nah oke, jadi udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita nih, yang udah kita saring pertanyaannya. Pertama nih pertanyaannya, silakan Rahma bacain. Yang pertama pertanyaan dari Tasya. Pertanyaannya yaitu gimana tantangan jadi seorang penyiar? Nah, gimana tuh Najwa? Tantangannya ya? Iya, betul. Kalau tantangannya itu kalian tahu mood kan? Mood itu Iya, bisa berubah-berubah gitu kan? Iya, memang. Dan orang yang dengerin radio itu pasti tahu, dan kalau misalnya kita lagi emosi gitu, nada Iya, bicara dari- pasti beda dari kan? intonasi, Iya, iya, betul. itu salah satu tantangannya. Kita tuh misalnya lagi nggak mood atau lagi bad mood ya, pasti pengennya marah-marah. Nggak Iya. mungkin kan aku bawa siaran terus marah-marah kayak gitu. Atau nadanya intonasinya kenceng atau tiba-tiba cuma datar aja ya kan? Nggak nggak. mungkin ya. Jadi kita harus bisa kayak ngatur suasana ya tadi, ngatur suasana biar nyaman dan orang tuh enak dengerinnya. Itu salah satu tantangannya, itu kita harus bisa mengatur mood, emosi salah Iya, kayak iya, gitu iya, lah betul. jatuhnya. Terus juga untuk tantangan yang lainnya, kita juga harus tahu kayak musik, bukan tahu sih, kita harus hampir semua tahu musik kalau seputar ya, ya kan, lingkaran Kak? musik itu ya. Iya Ya, benar, benar banget. Jadi soalnya kan kalau di radio itu kita sering kan mix musik gitu. Nah nggak mungkin kan orang request lagu misalnya, dan yang request lagu tuh kadang nggak selalu pop, Korea, nggak kayak gitu, pasti ada dangdut juga, ada badung juga. Jadi kita harus tahu banyak. Karena kalau misalnya karena aku pernah tahu tuh ada yang ngasih tahu kalau kita nggak tahu lagu atau musik sebagai penyiar, kita jadi manusia paling bodoh. Iya sih, kalau dipikir-pikir, karena kalau kita cuma tahu ibaratnya tuh musik toh, kita nggak tahu seputar musik, bukan jadi penyiar yang up to date gitu jatuhnya ya kan? Banget. Ya kan, jadi kita harus bisa mix and match dan lain-lain. Nah, terus ada yang lain? Tantangannya yang lainnya percaya diri gitu, karena kan semua orang banyak tuh yang walaupun radio itu cuma suara tapi kadang gugup dan sebagainya itu. Ah, iya, benar. Pasti itu ya. Aku ngerasain loh. Iya, aku aku pernah juga. cuman ngomong kayak gitu. Aku lagi Zoom nih sama dosen perkuliahan. Aku nggak ngaktifin kameraku, tapi aku cuman ngomong. Tapi karena gugup, ada getar-getar gitu loh, dan itu di suara kedengeran, dan itu sulit banget rasanya untuk gimana sih menyesuaikan supaya kita ini nggak kelihatan kalau kita ini gugup. Iya, benar. Itu mantep banget sih kalau misalnya penyiar, karena emang hebat banget dia udah bisa ngebangun suasana sebegitunya, padahal tantangannya gede banget ya kan. Nah terus untuk pertanyaan selanjutnya dari Shiva, gimana nih kalau misalnya ada di luar sana yang tertarik jadi penyiar tapi bingung mau ambil kuliah jurusan apa nih? Sebenarnya kalau untuk ngambil penyiar tuh nggak harus gimana ya, kalau ngambil jurusan apa aja bisa, karena ya tadi kita harus memiliki public speaking yang baik. Ya. Bukan harus, ya memang kewajiban. Iya. Kayak
Kalau untuk jurusan basically kalau di Kalimantan Selatan ini misalnya di Banjarmasin ya, kuliah di ULM ya. Itu bisa aja ngambil ilmu komunikasi karena ilmu komunikasi salah satu cabangnya itu broadcasting atau penyiaran. Tapi kalau emang kamu mau fokus, kamu bisa aja ngambil yang langsung broadcasting di luar daerah ya Iya. banyaknya. Karena kalau di Banjarmasin sendiri nggak ada. Iya. Kalau mau ngambil ya itu harusnya ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi karena itu beda emang relate ilmunya. banget sama Iya. cabang ilmunya. Iya betul. Oke, selanjutnya nih ada dari Ada Kevin. Kevin. Silahkan Rahma. Pertanyaan dari Kevin, apa aja sih yang dilakukan seorang penyiar tuh? Apa aja? Iya, Iya. Oke. Tapi tiap radio tuh beda-beda ya. Kalau di Iya. tempat aku kerja, kalau itu udah disiapin gitu skripnya, bukan skripsi bahasanya kayak misalnya informasi dan lain sebagainya. Terus nanti bakalan ada request musik. Kita tuh aku nggak sendirian juga, ada temenku soalnya. Jadi kita berdua, misalnya kalau aku nggak tahu atau gimana dia bantu. Oh, dia yang back Yang up mix, ya? ya mix. Kadang kan musik gitu-gitu, terus kayak nyiapin lain sebagainya kan kita ada timnya. Tapi ada juga yang di radio lain yang mereka tuh bukan mereka sih, tapi dia cuma dia sendiri. Dia yang siaran, dia yang nyiapin, dia yang mix musiknya dan lain sebagainya gitu. Oh, jadi kamu nih adalah penyiar yang ada timnya ya? Ada timnya ya. Kalau ada timnya itu skrip lain sebagainya dan kayak saya ada informasi yang update gitu atau apa gimana gitu udah di backup sama mereka. Kayak aku tuh bukan tinggal baca sih ya, kayak saling gitu loh, kan ada timnya jadi saling membantu, saling backup satu sama lain gitu. Jadi isi skripnya itu sebenarnya bukan naskah pembicaraan tapi tentang topik apa yang Topik, akan dibahas iya. ya, tema topik ya. Ya kalau misalnya dibikin skrip ya, orang request lagu nggak mungkin kita bikin skrip kan. Terus Iya. mereka yang menghubungi kita, dia mau request lagu apa gitu. Tapi biasanya kadang udah ada bagian yang mix musiknya sendiri gitu. Oh iya, karena kayaknya kalau untuk radio susah juga untuk bikin naskah pembicaraan Iya, kayaknya ya, karena kan radio itu komunikasi dua arah ya. Iya, benar benar. Karena pasti si penyiar harus berinteraksi sama si Sama si penikmat audiens. radionya, si Iya. pendengarnya. Iya, benar. Oke, jadi nih Tapi ya tadi kalau nggak apa ya namanya, setiap radio beda. Ada juga yang dia yang jadi mixnya dan kayak susah gampang lah dia yang lakuin semuanya gitu ya. Benar banget. Oke, sip. Jadi nih buat teman-teman semua, berhubung ini masih di bulan September, beberapa hari lalu tanggal 11 September tepatnya itu jatuh sebagai Hari Radio Nasional Indonesia. Jadi berhubung hal tersebut, kita bertiga bakal ngebacain 3 fakta tentang radio-radio di Indonesia. Oke, jadi pertama bakal aku duluan nih yang bacain. Pertama adalah The Mods. Jadi The Mods itu adalah kotak radio FM fungsional yang berupa speaker MP3 miniatur. Alat ini dibuat di Korea berukuran 37 x 26 x 19 mm dengan bodi seberat 17 gram. Dilengkapi dengan tombol geser on and off, tombol pengubah saluran dan lampu LED dan jack audio 3,5 mm. Ada pula kabel USB yang dapat kamu gunakan untuk mengisi baterai internal. Radio mungil ini dijual dengan harga di bawah 35 US dollar atau sekitar 500.000 rupiah. Fakta kedua bakal dibawakan oleh teman bicara kita nih kali ini, Nazwa. Silakan. Aku baca ya untuk Ya. fakta keduanya. Nah, untuk yang kedua ada Theater of Mind. Theater of Mind pada radio merupakan salah satu karakteristik yang dapat menciptakan gambaran dalam imajinasi para pendengarnya dengan kekuatan kata dan suara. Produksi yang hanya berupa suara tanpa gambar mampu menciptakan imajinasi yang membuat pendengarnya penasaran. Radio membuat pendengarnya membayangkan seolah-olah apa yang didengarnya itu benar-benar terjadi dalam imajinasi mereka. Radio mampu membangun imajinasi pendengarnya dengan suara, musik, vokal, dan sound effect lainnya. Nah, yang ketiga nih, psikolog dan peneliti perilaku konsumen Dr. Andes Retno Dewanti Purba menjelaskan bahwa mendengarkan radio dapat dijadikan pilihan untuk memberikan efek baik pada mood kita dan memberikan rasa gembira. Hal itu mampu memberikan manfaat bagi kesehatan jiwa para pendengarnya. Nah guys, jadi itu 3 fakta mengenai radio yang bikin aku juga tertarik sama dunia radio dan penyiaran tadi. Iya. Nah, pembicaraan kali ini juga
asik banget nih kayaknya. Lain kali kalau misalnya Najwa kami undang untuk yang kedua kalinya, ketiga kalinya atau keempat kalinya mau dan ya. seterusnya, Lebih oke. ya. Iya. Kalian yang jangan itu sama aku jangan jerah undang aku. Dan bosan. Iya, jangan nggak bosan. bakalan bosen dong. Tenang aja, kita bakal asal hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya jangan dibicarakan di sini. Oke, udah. Nanti Mas. Maaf ya, podcast kali ini harus berakhir, tapi jangan khawatir, kita akan coba buat podcast-podcast lainnya, dan tetap stay tune di Teman Bicara Podcast. Dadah! Dadah guys.